Pria brengsek kelas atas Gu Yanzhou memaksa istrinya bercerai. Hanya untuk menikah dengan wanita yang diserangnya. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Tak heran kamu berakhir buruk. Kalau aku jadi tokoh utama perempuan, aku langsung tanda tangan, ambil uang, dan pergi. Ini di mana? Ini kali ke-100 kamu mengancam bunuh diri padaku. Kalau kamu tidak mau cerai, aku tidak akan berkompromi lagi. Awalnya kamu yang merayap keranjangku memaksa aku menikahimu. Tuan Gu, boleh tanya, apa hubunganmu dengannya? Maaf, dia siapa? Maaf, ini di tempat tidur ini pacarmu. Lalu dia mendorong Lin Siling dari lantai dan membunuhnya. Kamu gagal menyakiti orang lain, tapi malah mengancamku dengan cara bunuh diri. Dengan begitu, kamu tidak pantas menjadi istri di mataku. Dialog yang sangat familiar ini. Pria brengsek super, Gu Yanzhou, mengandalkan. Aku terbangun di dunia lain. Masih sebagai tokoh utama dari novel sedih yang baru aku baca. Sumo, jangan anggap kamu bisa pura-pura bodoh dan tidak bercerai. Ini pasti tanda tangan perjanjian cerai, kan? Tidak, tunggu. Aku ingat dalam novel selain surat cerai. Ini cek dengan nilai 20 juta. Ini 20 juta. Jaminan kamu tidak akan kekurangan apapun sepanjang hidupmu. 20 juta ini, aku kerja sampai mati pun tak akan dapat sebanyak ini. Sudah dikirim. Kalau sudah dikirim, aku tahu kamu menikah dengan Gu karena uang. Xian Xuanju mencintainya sampai mati hidup mati. Hampir ingin mengeluarkan hati mereka untuk diberikan padanya. Akhirnya malah tidak bisa mencintai dan dicintai. Habis dengan penuh kesedihan. Karena aku sudah mengambil alih tubuhmu. Maka aku akan menanggung kemarahan ini untukmu. Aku harus membuat dia berdarah lebih banyak. 2 juta terlalu sedikit. Aku mau 200 juta. 200 juta? Sumo. Kamu baru menikah dengan keluarga Gu selama 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, berapa banyak kontribusi yang sudah kamu berikan untuk keluarga Gu? Masih 200 juta. Aku yang selingkuh duluan. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakku. Lalu menikmati kehidupan bahagia menggantikan pemilik asli. Sedangkan kamu mencintai orangmu tapi tidak menghargainya. Karena seorang wanita licik, kakinya menjadi cacat. Perusahaan bangkrut. Akhirnya meninggal dengan tragis. Benar-benar pantas untuk pria brengsek itu. Kamu bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa. Kamu ambil uangnya, aku pergi, ya. Mungkin tadi aku cuma salah dengar. Cepat tanda tangan cepat. Aku akhirnya akan menjadi miliarder wanita. Loh, aku kaget banget. Kupikir 200 juta yang sudah di tangan akan hilang. Kelas 1 kapal pesiar mewah. Cowok tampan datang duluan ya. Tanda tangan saja kok lama banget. Hari ini meskipun kamu melangkah ke dalam peti mati, kamu tetap harus menandatangani surat ini dulu. Kakak. Nona Inyosu tidak apa-apa kan? Sumo, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu malah memaksa kakakku untuk menyerah cerai dengan bunuh diri. Aku, Gu Zizi, adik perempuan tokoh utama, ditipu oleh pria jahat, baik secara tubuh maupun hati. Terkena penyakit kotor. Perusahaan bangkrut. Dan uang pengobatan yang tersisa dirampas oleh pria brengsek. Akhirnya putus asa dan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Memang ibu yang bodoh membuka pintu untuk yang bodoh. Seluruh keluarga ini sudah tidak bisa diselamatkan. Kamu bilang apa? Berani kamu pukul aku? Zizi. Apa yang aku katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Siapa yang memukulmu? HMPH, bukan hanya nasibmu yang tragis. Otakmu juga tidak bekerja dengan baik. Sudahlah. Melihat betapa malangnya kamu. Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Setelah meninggal, kamu tinggal di makammu menyalakan beberapa batang dupa. Ya, bro, kamu dengar apa yang dia katakan?
Ah, apa katanya? Zizi, mungkin kamu terlalu lelah sampai berhalusinasi. Nona Su, dia tidak mengatakan apa-apa. Ham. Apakah yang didengar itu adalah suara hati Suluo? Nona Su, tubuhmu terlalu lemah. Aku akan bantu kamu naik ke tempat tidur. Ham pura-pura bantu aku. Lalu sengaja jatuh dan bilang aku yang mendorongnya. Cara murahan seperti ini. Anak SD pun tidak pakai. Penulisnya pasti ada masalah. Makanya bisa buat cerita seklise ini. Tidak mungkin. Kakak Siling bukan orang yang punya niat jahat seperti itu. Pasti dia yang ingin menjebak Kakak Siling. Ah. Ternyata dia benar-benar membawanya pergi. Ternyata dia benar-benar menebaknya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Yuan Yao, jangan salahkan dia. Ini aku sendiri yang tidak hati-hati sampai terjatuh. Tentu saja bukan salah saya. Nona Su, maksud Anda saya. Berpura-pura jatuh dan menjebak Anda. Kalau bukan begitu, Nona Su, saya tahu Anda menyimpan dendam pada saya karena perceraian dengan Yan Yao. Saya mengerti perasaan Anda. Saya dan Yan Yao benar-benar saling mencintai. Lagi pula dia sudah memberi Anda 200 juta. Cukup untuk kamu hidup nyaman tanpa khawatir sepanjang sisa hidupmu. Silin. Jangan bicara sembarangan. Silin pernah menyelamatkan nyawaku. Aku berterima kasih padanya. Tapi setelah menikah dengan Sumo, aku selalu menjaga jarak dengannya. Tidak ada cerita cinta di antara kami. HMPH, berjanji untuk menikahinya. Juga untuk membalas budi menyelamatkan nyawanya dulu. Oh ya, ceknya. Tanda tangani saja, tanda tangani. Cepat tanda tangani, setelah itu, kamu bisa bersama dengan cinta sejati. Hidup bahagia berdua. Hampir saja aku lupa soal ini. Tanda tangani, tanda tangani. Ngapain lihat aku? Penutup mata. 200 juta, kan? Iya, kamu gak mau menyesal, kan? Kita tadi sudah sepakat. 200 juta aku yang bayar. Hehe, baiklah, baiklah. Nona Lin memang besar hati. Di sini aku ucapkan semoga Nona Lin dan Tuan Gu hidup bahagia hingga akhir hayat. Dengan keturunan yang melimpah. Meninggal bersama. Lelaki sampah dan perempuan bajingan sepertimu. Jangan lagi keluar dan merusak orang lain. Kak Sili, dia sama sekali tidak seharga 200 juta. Asalkan bisa bersama Yan Yao. Uang segini tidak seberapa. Lihat. Aksi akting ini, tidak heran bisa menipu pria brengsek itu dengan mudah. Bukan hanya membuat pria brengsek itu lumpuh kedua kakinya. Perusahaannya bangkrut. Dan akhirnya meninggal dengan tragis. Sirin sekarang bagaimanapun juga masih istrimu. Aku sudah bercerai dengannya. Uang ini tidak perlu kamu keluarin. Aku tidak keberatan. Aku keberatan. Zizi, kamu bawa Silin pulang. Lihat dia luka di mana. Ayo, Silin, kakak, HM. Selama bertahun-tahun aku selalu mengira Silin lembut dan baik hati. Tapi hari ini tampaknya, dia yang kamu lihat sebelumnya belum tentu nyata. Ganti baju dan pulang. Aku tidak akan bercerai. Aku dan Zizi bisa mendengar suara hatinya. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan apakah hal-hal yang dia katakan itu benar atau tidak. Kalau memang benar, aku harus mencari cara untuk mengubah nasibku. Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu tidak jadi cerai? Ya, 200 juta milikku. Ternyata memang tidak jadi cerai. Kalau kamu mau, pikirkan lagi. Aku kasih diskon 20%. Diskon 30% benar-benar tidak bisa kurang dari itu. Berhenti bicara, ganti baju dan pulang saja. Pria pelit yang tak mau mengeluarkan sepeser pun. Aduh. Baju dan sepatu jelek apa ini? Apakah seseorang bisa berubah sebanyak ini? Bukankah dia dulu paling suka pakai sepatu hak tinggi? Ya sudah, biarkan saja. Siapa bilang pria brengsek bisa sedih sampai hati? Kadang-kadang juga bisa dipakai sebagai perisai. Oke, nanti kamu. Kalau aku dengar kamu memanggil aku pria brengsek lagi, aku akan. Apa aku bilang apa-apa? Naik mobil.
Wah, ini pasti mobil mewah yang cuma bisa dilihat di novel televisi ya. Kursi dan interior ini. Supir mengemudi. Duduk di depan. Ah, bro, tenang saja. Kursi depan itu khusus untuk istri saya. Hubungan kita tidak terlalu cocok. Tidak terlalu cocok ya. Duduk di depan. Kalau tidak, uang 2 miliar itu jangan harap bisa kamu dapatkan. HMPH, 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 dia cuma berubah orang saja. Jelas itu bunuh diri. Otaknya rusak. Kamu lihat kemana? Aku minta kamu pasang sabuk pengaman untukku. Haha. Ha. Bukan memasang sabuk pengaman. Pergi dulu ya. Wah, besar sekali. Bunga ini bagus. Aduh, aku paling suka makan kenari. Enak, kamu mau makan? Aku sudah mengoleksi kenari antik selama belasan tahun, sekarang hilang begitu saja. Sumo, aku tidak peduli apakah otakmu sakit atau tidak. Mulai sekarang, jangan sembarangan menyentuh barang di rumah. Kalau sampai rusak, aku jual kamu gak akan mampu bayar. Bersikaplah jujur dan diam saja. Gila, tanpa alasan marah-marah. 200 juta, kan? Ah, ya. Ah. Lapar sekali. Tapi sekarang tidak punya uang sama sekali. Semua uang suami dipakai untuk membantu keluarga istrinya. Sudah dapat? Hei Ham. Halo Nona. Perlu urus apa? Semua orang masuk saja. Ayo. Baik. Bawa semua ini pergi. Ini, dan ini. Semua ini dipilih langsung oleh pemilik taman. Tidak tidur, tidak makan, mengawasi perusahaan renovasi. Rumah pernikahan yang diusir keluar. Bagaimanapun juga tidak boleh murah untuk Gu Yuanzhou, pria brengsek itu. HMPH. Bos, ini juga dibawa pergi. Nona, ini kami tidak terima. Ini aku kasih kamu. Terima kasih. Tidak boleh meninggalkan satu bata pun untuk pria brengsek dan wanita murahan itu. Bahkan sapu pun tidak boleh. 100 juta yuan sudah masuk WeChat. Akhirnya ada makanan untuk dimakan. Nona, bagaimana kita menangani masalah ini? Jam tangan ini masih hadiah ulang tahun. Yang diberikan pacarnya saat kuliah. Saat itu dia bahkan menahan diri. Untuk hadiah ulang tahun ini selama setengah tahun. Tulus hatimu asli benar-benar telah disia-siakan. Ah, sudah ada. Lewat, jangan sampai terlewatkan. Kelompok kongsi Gu. Barang pribadi di mata Gu sudah dibersihkan secara besar-besaran. Harga adil, tanpa penipuan. Barang palsu ganti 10 kali lipat. Palsu ganti 10 kali lipat. Penipu? Kan barang pribadi ada di mata Gu. Dia bagaimana mungkin bisa mengambilnya? Ya sudah pergi saja. Kakak, jangan ngomong seperti itu. Kalian cepat lihat. Aku punya buktinya. Ini benar-benar nyata. Jadi, semua barang ini adalah milik pribadi Gu Yuanzhou ya. Tentu saja, cepat datang dan lihat. Lihat barang-barang Gu Yuanzhou. Di sini, WeChat dan Alipay juga bisa. Dalam novel juga disebutkan, Gu Yuanzhou adalah pria idaman semua wanita di kota A. Tempat tinggal baru Gu Yuanzhou. Kamu kira tidak memberi aku uang bisa buatku susah?
Mimpi saja, aku kan ahli dalam mengelola keuangan. Sayang kecil yang berharga. Istri CEO. Dia sedang di bawah gedung perusahaan kita. Dia datang ke perusahaan buat apa? Katakan padanya aku sedang sibuk. Kembalikan dia. Nyonya Presiden. Dia bukan datang untuk menemuimu. Bukan untuk menemuiku. Dia datang untuk menjual barang pribadimu. Apa yang kamu katakan? Aku yang duluan. Aku duluan, berikan padaku. Aku berhasil mendapatkan. Selamat. Tamu wanita nomor 1 kita mendapatkan sebuah ikat pinggang. Haha. Barang yang akan kita keluarkan berikutnya adalah ini. Yaitu yang kita gunakan untuk mata. Di atasnya masih ada aroma idolamu. Cium. Jaminannya asli. Babi satu mata. Benar-benar babi satu mata. Ya Tuhan, ya ampun. Babi satu mata, ya Tuhan. Aduh. Bukan aku yang makan, aku bukan. Kenapa kamu tarik aku lari? Masih berani ngomong begitu. Kalau bukan karena kamu ceroboh, aku nggak akan terlibat dengan kumpulan orang gila ini. Lupakan fakta dulu. Apakah aku bisa melakukan hal seperti itu? Kamu nggak salah sama sekali. Meninggalkan aku sendirian di rumah yang sepi ini. Aku hampir kelaparan. Kalau bukan karena kamu tidak memberi aku uang, aku juga tidak akan sampai tidak punya sepeser pun. Bahkan tidak mampu membeli makanan. Semua ini salahmu. Salahku. Apa? Hei, bro. Lihat pencuri itu sedang menguras rumahmu. Bahkan sapu pun hilang. Hei, syukurlah mereka tidak mencuri tanahmu. Kamu masih punya muka untuk tertawa. Itu kamu yang lakukan. Apa kamu sakit? Ya, Sumo, aku tahu kakakku cerai denganmu, kamu sangat sedih. Tapi kamu juga tidak bisa menggunakan cara seperti ini untuk menyatakan kedaulatanmu. Zizi, jangan bicara seperti itu tentang Nona Su. Dia bukan orang seperti itu. Kalau begitu, aku ini orang seperti apa? Takdir seorang nona ada kalanya pasti dimiliki. Jika takdir tak ada, jangan dipaksakan. Beberapa orang memang tak bisa dipaksa masuk ke dalam takdirmu. Kulit mukanya lebih tebal dari tembok kota. Dia yang keras kepala ini bukan cuma sekali saja. Zouge, kenapa kamu tidak membiarkanku bicara? Dia memberi kamu obat bius, lalu memaksa kamu menikahinya. Seluruh Jiangcheng tahu itu. Kalau bukan karena dia, kamu dan kakak Silin sudah menikah lama. Aku yang memang tak berjodoh dengan Yan Zhou. Sulinji ya, kamu memang lembut dan murah hati. Kamu dan kakakku memang pasangan yang cocok. Kamu dan kakakku adalah pasangan yang paling serasi. Aku nasihatkan kamu agar jangan bodoh. Segera pergi dari sini. Aku bersedia bercerai. Hanya dia yang tidak mau. Tak disangka kalian dari keluarga Gu yang terkenal. Bahkan tidak bisa mengeluarkan biaya cerai dan putus sebesar 200 juta. Begitu saja masih mengaku sebagai presiden miliaran Gu. Hah? Buka matamu. Ibu. Apakah ibu benar-benar tidak mau bercerai dengannya? Ibu, ini adalah ajaran leluhur keluarga Gu. Satu istri yang bijaksana membawa kemakmuran 3 generasi. Seperti wanita yang penuh niat jahat seperti dia. Tidak pantas tinggal di keluarga kami, Guyan. Ibu Guyo, marah saja, marah saja. Manfaatkan sekarang selagi masih ada amarah. Marah lebih banyak lagi. Setahun kemudian, anak sulung didorong dari lantai. Anak perempuan tenggelam. Anak bungsu dicungkil matanya dan ginjalnya. Suamiku dicabut tabung oksigennya. Dia sendiri juga didiagnosis kanker payudara stadium akhir. Mungkin dia juga tidak bisa menahan perasaan itu lagi. Ya, Paman, kamu. Paman, kamu. Apakah yang aku dengar adalah suara hati Su Enyu? Aku pasti tidak akan membiarkan hal-hal ini terjadi. Nanti aku akan bawa ibuku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sumo, maksudmu apa? Kamu ngomong sembarangan apa sih? Aku mana mungkin mataku dicungkil atau ginjalku diambil.
Ibuku sangat sehat. Mana mungkin dia sakit? Bro, kulit wajahmu terlihat pucat kehijauan. Apa mungkin ini adalah langit berwarna hijau? Perjalanannya penuh rintangan. Apa katanya? Apa maksudnya? Bodoh ini malah tanya apa maksudnya. Maksudnya adalah di atas kepalamu ada rumput hijau. Dia nggak paham. Anak kecil ini. Mungkin waktu lahir dia lupa mengaktifkan kecerdasannya. No wonder dia kena sial. Ternyata otaknya memang gak berfungsi dengan baik. Pacar Lizzie benar-benar selingkuh darinya. Sumo, berani-beraninya kamu bilang aku diselingkuhi. Aku bunuh kamu. Tenang, tenang dulu. Tenang, tenang. Nona Su, saya tahu kamu selalu tidak suka Ize. Tapi kamu juga tidak boleh mengutuk pacarnya dengan kejam. Aku mengutuk dia. Aduh kasihan. Dia belum tahu. Pacar kecilnya baru saja turun dari ranjang pria lain. Selamat ya. Pacarmu punya pacar lain lagi. Aku akan membunuh Raja Iblis Su. Hei, tenang dulu, tenang dulu. Bro ini, pacarmu jangan-jangan baru pulang dari Thailand ya? Wah, hatimu besar sekali. Kalau yang baru pulang dari Thailand langsung dibawa pulang. Tapi operasi pergantian kelamin di Thailand memang hebat juga. Orang ini sampai sekarang juga belum ketahuan. Oh. Kenapa kamu berlutut? Apa ini? Lan Zhao. Dia sebenarnya sedang apa? Bunuh diri, otaknya rusak. Kalau begitu kenapa aku bisa mendengar suara hatinya? Kalian bisa mendengarnya juga. Jadi apa yang dia katakan itu benar? Kalau begitu, kakakmu yang kedua. Hampir sama. Kakakmu yang kedua. Aku ingat dulu kakak kedua pernah bilang padaku. Pacar dia sepertinya memang pulang dari Thailand. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Nona Su, kamu terlalu berlebihan. Bagaimana bisa menyebar fitnah tentang pacarnya? Bisakah kamu keluarkan alat penjepit di mulutmu itu? Berbicara lagi sama aku, ya? Maaf, Kak Silly. Aku nggak tahan. Dalam pandangan aku cuma ingin mengatakan yang adil. Dia begitu menghina aku. Kalian ini, memberi nasihat baik-baik malah disebut penghinaan. Sumo, kata-katamu ini memang agak berlebihan. HMPH, cepat minta maaf ke Silin. Sumo, jangan bilang begitu tentang dia. Cara bicara Silin memang seperti itu. Hei, kamu masih sempat memikirkan hal lain untuk membela orang lain. Ya, kalau ada waktu seperti ini, lebih baik kamu pikirkan dirimu sendiri. Kamu menganggap orang lain sebagai cahaya bulan yang putih bersih. Orang lain menganggapmu sebagai mesin ATM. Hanya menunggu untuk merebut perusahaanmu. Agar mengantarmu ke alam baka. Siling pernah menyelamatkan nyawaku. Dia selalu baik hati. Benarkah dia akan mengkhianatiku? Kak Silin sangat menyukai kakakku. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Iya, Silin selalu ingin menikah dengan Yan Zhou. Dia tidak akan mengkhianati Yan Zhou. Nona Su, aku tahu. Kau terus menyalahkanku karena masalah di sekitar matamu dan perceraian kita. Jangan marah ya. Aku mohon maaf dengan menyajikan teh sebagai pengganti minuman keras. Nona Su tidak mau menanggapi saya. Apakah itu karena tidak mau memaafkan saya? Mau main trik itu lagi ya? Begitu kamu ngangkat pantat, aku tahu kamu mau ngapain. Aku ini wanita terpilih dengan pandangan Tuhan. Jangan coba-coba main tipu di depanku. Nona Lin, kalau kamu berhenti sekarang juga, mungkin aku masih akan membiarkanmu pergi. Jika kamu masih keras kepala. Jangan salahkan aku tanpa perasaan. Yan Yo. Nona Su selalu enggan menerima permintaan maafku. Apa yang harus dilakukan? Sumo juga bermaksud baik. Kalau begitu, kamu minumlah. Benar, benar. Ya udah, minumlah saja. Minumlah, cuma secangkir teh saja. Gak heran satu keluarga. Anaknya meninggal tragis karena IQ-nya begini. Ini sudah masuk ke dunia bawah. Bahkan gak perlu minum ramuan dari makcik pengganti. Ini teh yang ditambah obat, biarkan dia sendiri yang minum. Saja. Teh ini tidak mungkin benar-benar diminum, kan? Terlalu kejam. Kenapa kamu begitu marah? Ini cuma teh saja. Kamu tidak benar-benar menaruh obat di dalamnya, kan? Kamu kurang akal? Ya. Di seluruh ruangan cuma ada 2 pria.
Di situasi seperti ini, mau menggoda siapa dengan obat kuat? Serius deh. Saya juga tidak bisa memaksa hal seperti ini. Kamu minta tolong sama kakak ipar. Bagaimanapun dia adalah orang yang langsung terlibat. Silin juga bukan bibi yang tidak mau membantu kamu. Ini benar-benar masalah antara kalian yang muda. Aku juga tidak enak untuk ikut campur. Kamu masih tidak pergi. Kalau kamu tidak pergi sekarang, nanti obat dan teh ini akan mulai bereaksi. Nyonya yang dari Yanzhou, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Kalian bicaralah baik-baik dengan Nona Su. Dia pasti akan setuju untuk bercerai. Apa benar ada sesuatu di dalam teh ini? Dia sudah bilang benar 2 kali. Jadi tadi kakak Silin buru-buru keluar. Bukankah itu berarti seperti kakak kedua? Di atas kepala ada padang rumput hijau. Nanti topi hijau itu akan kamu warisi. Hahaha, cinta adalah cahaya. Hijau sampai kamu panik. Hei, aku sudah keluar dari keluarga Gu. Rencana penawaran grup Gu sudah keluar. Sekarang kamu pergi ke perusahaan Gu Yuanzhou dan curi rencananya. Tenang, aku sudah menemukan orang yang akan bekerja sama denganmu. Baik, aku mengerti. Momo, cepat ke sini ke nenek. Nyonya Gu, dalam cerita aslinya, Tuan Gu meninggal lebih awal. Dialah yang menghidupi keluarga Gu sendirian. Sekarang seharusnya sudah waktunya menikmati masa tua dengan tenang. Tapi malah dirugikan oleh anak cucu yang tidak berbakti ini. Akhirnya meninggal karena marah. Sungguh sayang sekali. Hari ini, sekalian semua ada di sini. Aku akan bicara dengan jelas. Kalau kamu memang mau bercerai dengan Yan You, kembalikanlah mahar 5 juta yang keluarga kami berikan dulu kepadaku. Ayah, aku tidak mungkin mengambil uang dari tanganku. Tidak mungkin berani minta uang dari tanganku. Sungguh seperti melepas celana untuk mengejar harimau. Tidak tahu malu dan tidak peduli nyawa. Kakak ipar, itu ayah kita. Bicara yang sopan sedikit. Ini pernikahan juga tidak harus bercerai. Ini urusan anak-anak. Biarkan mereka sendiri yang menyelesaikannya. Urusan anak-anak apa? Itu urusan keluarga Gu. Orang tua-tua. Jangan anggap aku tidak tahu apa niat busukmu. Perhitunganmu hampir melayang ke wajahku. Ya. Mau ambil kembali uangnya dan memberikannya padamu? Anak luar nikah di luar sana, kan? Anak luar nikah. Kamu, rileks saja. Jangan bicara sembarangan. Ucapkan dengan jelas apa yang ingin kamu katakan. Kamu bilang, tunggu. Aku belum bilang apa-apa. Kamu, orang tua yang sudah tidak berguna. Kamu sudah muak hidup. Berani-beraninya kamu selingkuh diam-diam di belakangku. Aku, istri, merasa tidak bersalah padamu. Kamu, si kecil bajingan. Kamu malah berani menuduhku. Masih berani mencaci maki. Layaklah kamu dicabut oksigen karena anak luar nikah. Tak peduli seberapa dalam hati kamu untukku. Anak haram juga bukan anak kandungmu. Kamu cuma keyboard warrior. Kalian lihat aku ngapain? Hei, ada apa dengan hidungmu? Kamu orang tua ini. Suruh dia keluar. Hari ini aku mau hitung-hitung urusan ini denganmu. Sayang, dengarkan penjelasanku. Sayang, ibu mertuamu tetap seperti biasa yang berkuasa. Dulu Master Luo memang tidak salah. Satu-satunya jalan hidup keluarga Gu adalah Su Yatou. Aku lihat kalian. Tidak bisa tinggal di sini lagi. Nanti semua ikut aku ke rumah lama tinggal. Yan You, ikut aku keluar sebentar. Baik. Kakak, kamu bilang soal anak haramaya itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Cek saja pasti tahu. Kenapa semua orang sudah pergi? Kakak ipar, kami juga manusia. Hahaha, Yan You ya. Kejadian barusan kamu juga sudah lihat. Menurutmu bagaimana? Sumo tidak hanya seperti berubah menjadi orang lain, tapi juga memiliki kemampuan untuk melihat nasib orang lain. Saat kamu lahir, ada seorang dukun jalanan bernama Master Luo. Pernah meramal keluarga Gu untuk kami. Katanya kakekmu akan meninggal karena kecelakaan mobil.
Ternyata kurang dari sebulan. Kakekmu meninggal karena kecelakaan mobil. Dia juga bilang orang-orang keluargaku. Semua tidak akan berakhir dengan baik. Hanya ada satu cara untuk mengatasinya. Hari ini terlihat bahwa Nona Su adalah cara mengatasinya itu. Sumo. Karena dia bisa melihat masa depan setiap orang. Tentu saja dia juga bisa mengubah takdir. Apapun yang terjadi, aku harus menjaga dia tetap di keluargaku kami. Nenek, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aduh, saudari ipar, saudari ipar. Kamu pertimbangkan juga kakakku? Ya, lihat dia punya uang dan penampilan menarik. Di seluruh kota Jiang. Bahkan dengan lampu lentera pun sulit ditemukan. Pertimbangkan saja. Sayang, bergantung pada orang lain. Gunung bisa runtuh, manusia tidak. Kita harus mengandalkan tangan sendiri. Bekerja keras untuk menjadi kaya. Mendapatkan apa yang diinginkan. Uang yang bukan di tanganku. Itu juga disebut uang. Cerai dapat 200 juta. Bodoh saja tahu memilih yang mana. Sudah sampai? Sudah sampai. Kakak ipar, menurutmu aku masih bisa menemukan cinta sejati? Bisa? Kamu punya banyak kelebihan kok. Misalnya. Ada topi hijau yang cantik. Hahaha. Anak bodoh ini. Kamu lebih baik pikirkan bagaimana cara mengakhiri hubungan dengan pacar waria MU. Putus saja dengannya. Bagaimanapun juga, dia memang susah dihadapi. Hahaha. Tunggu apa? Mengelap piring saus. Aduh, berhenti. Aku akan mengubah kesedihanmu jadi nafsu makan. Aku mau makan lobster besar Australia, tidak masalah. Baiklah. Kamu lagi apa? Aku cuma mau tanya. Apakah semua yang ada di pikiranmu itu benar? Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Apa kamu punya kemampuan khusus? Bisa mendengar isi hati aku? Itu. Kamu bisa ramal. Bagaimana kalau tolong hitungkan lagi satu ramalan? Ternyata dia mengira aku bisa meramal ya. Tapi dalam situasi seperti ini, bukan cuma bisa meramal saja. Ini benar-benar seperti menguji ahli segala hal. Meramal ya. Bisa bayar dulu. Cerai 2 miliar. Sunuo. Kamu seperti melihat uang di depan mata. Ramalan 1 kali 2 miliar ya. Paling banyak 100 ribu. 1 juta. 80 ribu. 2 juta. 50 ribu. 4 juta 25 juta 800 ribu. 1 juta 18 juta. Hei anjing pria ingin tawar-menawar dengan saya. Mari kita berlatih dulu. Jangan bicara omong kosong. Oh, kamu sangat bertele-tele. Kaulah yang dikirim oleh Lu Chen. Berikan saya dokumen penawaran. Kamu Linsi. Nona Lin. Metode Lu Chen cukup cerdik ya. Bisa menempatkan orang di dekat Gu Yanzhou. Grup Gu telah menginvestasikan banyak dana dalam proyek ini. Tanah ini adalah bagian paling krusial. Jika gagal dalam penawaran, akan menghadapi bencana besar. Aduh, cepat. Obatnya mulai bekerja. Miss Lin, apakah kamu baik-baik saja? Miss Lin, kamu baik-baik saja? Aduh.
Perut 8 paksa atau pria brengsek dengan pintu ganda. Lumayan juga. Tapi mau secantik apapun, tetap pria brengsek. Pemilik asli adalah contoh terbaik. Jauhkan diri dari pria brengsek. Sehat dan panjang umur. Lihatlah, demi 8 juta. Aku akan coba ramalkan untukmu dengan susah payah. Cinta pertamamu yang sempurna. Bukan hanya akan mencuri dokumen tendermu. Sekarang seharusnya masih di kantor kamu. Bermain permainan topi hijau dengan asistennya. Bagian ini dalam cerita aslinya digambarkan dengan sangat hidup. Sangat mendebarkan. Aku sampai ingin menonton siaran langsungnya. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Kak Silin sangat menyukai kakak saya. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Kakak ipar, apakah kamu salah hitung? Ya, kakak ipar. Coba hitung lagi. Ya, aku salah hitung. Dalam buku asli, itu karena Lin Silin mencuri dokumen tender. Hanya itu yang menyebabkan rantai dana grup Gu terputus. Akhirnya berkembang menjadi kebangkrutan. Alur cerita yang sangat penting ini. Bagaimana mungkin aku salah ingat? Kebangkrutan? Maksudmu keluargaku akan bangkrut? Kakak ipar, apa yang kamu katakan tidak mungkin benar. Kebangkrutan? Aku bilang, apakah keluargamu yang bangkrut? Tidak mungkin. Komandan, tidak mungkin kau memperlakukanku seperti itu. Dia jelas tahu betapa pentingnya dokumen tender itu bagi saya. Sekarang bukan itu yang utama. Yang utama adalah dokumen tender itu tidak boleh bocor. Sekalian juga memeriksa apakah yang dia katakan benar. Ayo, ikuti aku ke kantor. Aku cuma janji membantu kamu meramal. Tapi aku tidak janji menemanimu menangkap selingkuh. Tambah uang. Oke, tunggu aku ya. Hei, aku juga. Hei, kalian mau pergi kemana? Ibu, kami mau menangkap selingkuh. Menangkap selingkuh siapa? Kakak Sili sedang mencuri pria di kantor kakakku. Kita pergi lihat apakah benar. Aku juga ikut. Kalian berdua kunci orang tua ini di ruang penyimpanan. Tanpa izin dariku. Jangan biarkan dia keluar. Dengar? Tunggu aku. Sayang. Mama. SHH. Gu Yanzu. Bro Yanzu. Anak, kau baik-baik saja kan? Tidak apa-apa. Kalahkan ibuku. Sebelum pensiun, aku juga juara seni bela diri. Berani mengancamku di depan, sama saja mencari mati. Merusak rencanaku. Kau pasti mati. Kakak, kalau nanti kamu mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tahan saja ya. Jangan cari aku. Juga jangan cari aku. Termasuk aku juga. Maaf ya. Aku nggak bisa kontrol diri. Aku nggak bisa kontrol diri. Mengerti? Kita harus lebih hati-hati nanti. Jangan sampai menyusahkan kakak ipar. Aku benar-benar ingin hidup lebih lama. Nanti aku akan menghormatinya seperti leluhur. Bukankah kita mau ke bengkel? Ayo. Direktur punya rapat mendadak sore ini. Aduh, minggir sana. Jangan ganggu aku cari uang. Direktur, besok sore ada jamuan makan. Tahu nggak? Jangan panggil aku direktur terus. Cuma kita berdua saja. Aku traktir kamu makan. Itu istri kakakmu kayaknya sedang naksir asistennya kamu ya. Kakak, sepertinya pesaingmu tidak terbatas oleh jenis kelaminnya. Kalau terus terlambat, semuanya akan berakhir. Oh iya, masih ada urusan penting. Cantik kecil, aku harus mengajakmu makan lain kali. Hehehe. Suruh dia pergi tugas lapangan untukku. Rekrut semua orang tampan di perusahaan untukku. Ya. Hai, CEO Gu. Hai. Istri, aku yang urus ini. Kamu,
Hahaha. Siapa? Ya. Wow, seru banget. Gak boleh, aku harus segera rekam dan unggah ke internet. Tak tahu berapa banyak trafik yang akan datang. Ayo, ayo, lihat ini. Jangan rekam aku, jangan rekam ini. Ini lagi diverifikasi lagi ya. Gak rekam, aku cuma bercanda. Kakak tahu apa yang dilakukan. Dia sekali lagi menebak dengan tepat. Lalu dia bilang aku didorong orang ke jurang. Lizzie yang terobsesi. Orang mengorek matanya. Ayah dengan ginjalnya diserang anak haram. Ibu terkena kanker payudara. Bukankah semua ini memang benar? Tidak, aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Masalah Yanyo bukan seperti yang kamu pikirkan. Itu dia yang memaksa aku. Dia yang memaksa aku. Dasar bajingan. Jelas-jelas kamu yang mendekat duluan. Yanzhou, percayalah padaku. Aku adalah orang yang paling mencintaimu. Kalau cinta dia, berarti kamu mengkhianatinya. Memang cinta sejati. Tunggu dulu, Gu Yanzhou seperti ini. Jangan-jangan hatimu jadi lunak. Kenapa Silin bisa berubah seperti ini dan menjebak Sumo? Kamu bilang dia yang memaksamu. Kalau Paman Biao bagaimana? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Bibi, kamu tahu kan? Aku selalu ingin menikah dengan Yanzhou. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini? Komandan, aku benar-benar tidak menyangka kamu seperti ini. Komandan Lin, kamu jelas tahu betapa pentingnya dokumen ini bagi aku. Bagi cerita ini. Mengapa kamu harus mengkhianatiku? Aku dipaksa. Kalau aku tidak melakukannya, mereka tidak akan melepasku. Aku terpaksa melakukannya. Dalam mataku, HM. Kau kira aku masih akan percaya kata-katamu? Katamu siapa dalang sebenarnya? Percayalah padaku. Dia hanya menyuruhku mengambil dokumen tender di kantor. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu apa-apa. Dalang di balik layar adalah anak haram ayahmu. Ya, dia memang selalu mengawasi kamu dari belakang. Lin Senlin hanya dimanfaatkan olehnya saja. Kita terang-terangan. Pembunuhnya tersembunyi. Ingin memancing dia keluar. Sepertinya untuk sementara belum bisa main hakim sendiri. Melihat kamu pernah menyelamatkanku sebelumnya. Hari ini aku maafkan kamu, pergi saja. Yanyo, kamu sudah memaafkanku. Cepat mati saja. HMPH Home. Kalau begitu, Tuan Gu, aku dulu pergi ya. Ya. Tuan Gu, aku bukan aku, loh. Semua karena dia memaksaku. Pak Gu, tolong maafkan saya. Kakak, kenapa kamu begitu mudah memaafkan mereka? Itulah cinta. Kakakmu benar-benar mencintai Lin Silin. Aku hanya ingin melalui dia menemukan dalang di balik semua ini. Aku mengerti, aku mengerti. Kamu mau melakukan apa? Tentu saja. Haha. Haha, gaya ekspresi Kakuo tadi. Apa dia kira istri mau ngapa-ngapain sama dia? Jangan bilang Kakuo saja, aku juga. Asalkan kamu setuju cerai. Berikan aku 200 juta lagi. Aku bisa bantu cari tahu semua pengkhianat di dalam perusahaan. Semua pengkhianatnya. Bahkan siapa dalang di balik layar bagaimana. Apa? Banyak sekali, bro. Kamu bukan mau kapan saja cerai dan kabur, kan? Foto mesum. Semua isi hatimu memang benar. Kalau begitu dia adalah penyelamat keluarga kita. Kamu tidak berpikir bagaimana mempertahankannya. Masih mau cerai lagi. Dasar bocah nakal. Apa kamu merasa aku hidup terlalu lama? Ya? Apa? Itu supaya dia nggak membatalkan cerai dan merobek perjanjian cerai. Makanya aku suruh asisten buat beberapa salinan. Apa maksudnya? Kalau kamu dan kakakku bercerai, apakah kamu bisa mengabulkan permintaan aku? Aku jamin tidak akan merepotkanmu sama sekali. Anggap saja aku peliharaan kecil. Bisa seperti kucing atau anjing kecil. Dan aku juga. Haha. Sayang, aku ini bagaimana? Terserah kamu. Hehe. Kalian berdua minggir dari sini. Jangan harap bisa cerai.
Mata-mata dan pembunuh di perusahaan akan aku cari sendiri. Masalah tender menunjukkan bahwa takdir bisa diubah. Kalau begitu, krisis keluarga Gu tidak akan selesai sebelum. Aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Besok ada pesta minum. Kamu temani aku ya. Masalah 2 miliar perceraian itu kita abaikan dulu. Barusan hitungannya belum selesai juga. Kamu tidak benar-benar menganggap aku sebagai tenaga kerja gratis untuk dieksploitasi, kan? Bayar dulu? Ya. Kamu mau berapa? 100.000 atau 80.000 tidak masalah. Jutaan atau puluhan juta juga tidak masalah. Mau bayar pakai kartu atau Alipay? Tidak mau cerai? Ya. Kalau begitu, aku akan benar-benar menguras kamu. Lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Langganan bulanan. Baik, terima kasih bos. Kalau boleh tahu, kapan bisa tanda tangan kontrak? Kalau kinerjanya bagus, bisa dapat promosi dan kenaikan gaji. Apakah ada asuransi? Apakah ada 5 asuransi dan 1 dana pensiun? Kalau selama periode ini aku tidak sengaja terluka, bagaimana dong? Oh iya, ada satu hal penting lagi. Aku pasti tidak akan melakukan pembunuhan atau pembakaran. Baik bos, aku bisa melakukan apa saja. Kalau ada apa-apa panggil aku saja. Hahaha. Mama, aku sudah buatkan janji pemeriksaan kesehatan untukmu. Nanti sopir akan mengantar kamu ke sana. Aku akan ikut mama pergi. Tapi tentang ayah. Dia selalu menolak memberitahu keberadaan anak di luar nikah itu. Biarkan aku yang urus ini. Aku akan cari tahu dengan pasti. Ayo pergi. Ayo. Mari bersulang. Bersulang, bersulang, hahaha. Yanzhou. Yanzhou Zizi. Aku datang untuk minta maaf atas kejadian sebelumnya. Ah, tidak perlu minta maaf soal itu. Nona Lin, saya sudah menjelaskan tentang hal terakhir tadi. Karena kamu pernah menyelamatkanku. Jadi aku tidak akan mempermasalahkan soal tender itu. Kita sudah selesai urusan ini. Yuan Yao, kamu benar-benar mau bersikap begitu dingin. Nona Su, kamu adalah istri Yuan Yao. Dia pasti akan mendengarkanmu. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku memohon, ya. Kamu suruh aku memohon untukmu. Lalu kamu dorong aku ke dalam air. Nanti tetap di sisiku dengan baik. Jangan pergi kemana-mana. Kenapa dia jadi gugup? Apa aku sampai membiarkan wanita licik ini menyakitiku? Dia di depanku seperti orang yang tak terlihat. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Nona Lin, apa yang harus saya katakan sudah saya jelaskan dengan jelas. Semoga kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Gu Yanzhao, Sumo. Kalian tunggu aku. Kakak ipar, ini adalah putri Tante Zhang. Dia adalah sahabat terbaikku. Dulu aku sudah dengar dari Zizi. Kamu hebat sekali. Pintar menghitung dan meramal. Kalau tidak, bantu juga Xiaomi lihat. Di karya asli hanya ada deskripsi untuk tokoh penting. Aku bagaimana bisa tahu orang biasa ini? Tidak mungkin asal ngomong. Ah, dari awal sudah terlihat dia orang kaya raya. Apa sih ini? Bukan kakak ipar. Tentang kekayaan dan kemakmuran. Kekayaan dan kemakmuran. Sumo. 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 Kakak dan adik ipar ada di sini. Aku di sini. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tapi sepertinya yang ada masalah adalah dia. Dia pria. Melihat aku berdiri di tepi kolam renang. Kecepatan masih di jalur ular, Hutan Lin tidak peduli. Dia memanjat sendiri. Apa yang dia lakukan? Kamu baik-baik saja. Aku sudah bilang, tinggal di tempat yang aman. Wow, apa ini yang disebut godaan sang dewa makanan? Siapa yang bisa menahan? Rasanya pasti sangat enak. Pengen banget pegang. Kalau mau pegang, pegang aja. Jauhkan pria brengsek. Sehat dan panjang umur. Masih ngelirik lagi. Aku nggak ngelirik, kamu sendiri nggak pasang dengan baik. Aduh, hidup ini singkat. Aku mau menikmati saatnya. Bahkan kalau aku tidur dengannya. Belum tentu siapa yang rugi. Maksudku,
Kalau kamu mau lihat, bisa lihat dengan terang-terangan. Kalau mau sentuh, ya sentuh saja dengan terang-terangan. Wah, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Hahaha, kakak ipar. Kamu lihat itu. Kalian lanjutkan saja. Berdiri di sana. Ah, ada apa? Kakak. Lelang akan segera dimulai. Kalian masuk dulu saja. Slim. Rasanya cukup enak. Hei hahaha. Oh, kakak ipar. Kami sudah menonton siarannya. Dengan dandanan yang begitu mencolok. Bukankah itu tunangan sialan Gu Zizi? Kamu yakin ingin melihat Chen Shimei? Iya, ini karena kamu terlalu cinta sampai mengabaikan penolakan keluarga. Mengeluarkan uang dan tenaga untuk membiayai pria Phoenix. Tidak disangka, kan? Dia menggunakan uangmu bukan hanya untuk membeli cinta secara ilegal, tapi juga memelihara selingkuhan ketiga, keempat, dan kelima, Zhang Shimei. Siapapun berani merusak hidupku. Sayang. Kenapa kamu di sini? Ini kamar mandi wanita. Kamu bilang kenapa aku di sini? Baiklah, kamu bilang pergi dinas. Padahal kamu di sini menggoda wanita lain. Sayang, kamu salah paham. Dia cuma klien dari klienku saja. Wang Shimei, kamu masih bohong padaku. Sayang, jangan marah ya. Kamu tidak tahu betapa aku sangat merindukanmu selama sebulan ini saat aku perjalanan dinas. Lihat ini. Begitu proyek ini selesai, aku langsung pulang untuk menemuimu. Kalau begitu, kamu rindu di pagi hari, siang, atau malam. Jangan sampai salah waktu, ya. Kalau tidak, selingkuhannya yang lain, pasti akan sangat sedih. Kamu memikirkan wanita lain di tempat tidur mereka. Bukan? Maksudku kamu tidak menyadarinya. Tunanganmu tidur dengan wanita yang berbeda pagi, siang, dan malam. Kamu berani memukulku. Gu Zizi, aku beritahu kamu. Kalau bukan karena aku mengincar uang keluargamu, menurutmu, dengan barang rendahan sepertimu, aku akan cocok. Aku sudah muak denganmu. Dialah wanita yang paling aku cintai. Zhang Shimei. Pria yang makan enak tapi tetap sok benar seperti ini. Aku juga baru pertama kali lihat. Zhang Shimei, kamu masih mau malu apa enggak? Kalau bukan karena bibiku Zizi yang kasih kamu uang. Menurutmu kamu sekarang ini apa? Dasar bajingan, berani-beraninya kamu ngatur-ngatur aku bakar kamu. Bulu panjang lengket kotoran. Tunjuk siapa saja pasti kena kotoran. Pelapurnya penuh dengan kotoran. Kalau kamu berani maju lagi, percaya nggak kalau aku pukul kamu 2 kali? Dasar orang jahat, kamu pikir cuma ini bisa menakutiku? Hari ini harus aku beres-beres dengan baik. Serahkan padamu, baiklah. Ahahaha. Membalas dendam, kakak ipar. Mulai sekarang urusan seperti ini serahkan saja padaku. Kenapa sikap nona besar jadi hilang? Ada pepatah yang mengatakan, nama baik tersebar luas. Ada yang baik dan ada yang buruk. Dulu itu dulu. Sekarang sudah jadi aneh. Nama baik ini. Mulai sekarang aku tidak mau lagi. Dua nona. Ada apa? HMPH, dia muncul di toilet wanita. Biarkan kami yang urus. Hentikan, berdiri di situ. Kami tidak akan membiarkanmu lolos. Achen, Guyanzhou semakin tidak percaya padaku. Kapan kamu menghancurkannya? Tenang saja, malam ini adalah hari matinya dia. Kalau begitu, kamu harus cepat. Sekarang aku lihat dia saja sudah bikin jengkel. Hari ini aku harus membunuhnya. Halo, bos. Anda minta saya mengawasi Miss Lin terakhir kali. Baru saja aku melihat seorang pria mengikuti Nona Lin masuk ke ruang istirahat 201. Baik, aku mengerti. Kamu jahat sekali.
Kenapa kakakku ganti baju lama sekali belum juga datang? Lelang akan segera dimulai. Tidak apa-apa, tunggu saja dulu. Li Silin, bagaimana kamu masih punya muka untuk datang sini? Kenapa lelang ini diadakan oleh keluargamu? Kenapa dia tidak berpura-pura lagi? Gu Yanzhou akan segera meninggal. Saat itu, kalian semua akan aku mainkan sesuka hati. Lu Zizi, Sumo. Kalian tidak akan sombong lama lagi. Lelang ini tidak berjalan dengan baik. Ada apa, kakak ipar? Kakakmu dalam bahaya. Meskipun dalam novel asli Gu Yan tidak dalam bahaya nyawa, tapi kakinya saat lelang ini dikeroyok secara langsung oleh orang. Tidak bisa, kita harus segera pergi menyelamatkannya. Lelang akan segera dimulai. Tidak boleh ada yang meninggalkan tempat ini tanpa izin. Sumo, kamu nggak boleh pergi. Mundur, cepat mundur. Kami harus pergi menyelamatkan kakakku. Lelang resmi dimulai. 3 Nona. Tolong tetap tenang. Kalian bertiga bisa nggak diam sedikit? Pembawa acara minta kalian diam. Tidak dengar ya? Kalian semua jangan bicara dulu. Diam, jangan ganggu kami. Tuan-tuan, saya sudah menasihati Nona Su. Tapi dia tidak mau dengar. Kalau begitu, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. 2 Nona. Tolong tenang, ya. Kenapa begitu tidak sopan? Diam. Bagaimana, kakak ipar? Aku akan bilang sekali lagi. Mau minggir atau tidak? Bagaimana? Kamu mau pukul orang di depan banyak orang begitu? Aku benar saat bilang ke kamu. Aku nggak berani pukul. Biar aku yang matiin kamu. Haha. Teman-teman, aku cuma menasihati Nona Su. Kenapa dia masih pukul orang sih? Karena kamu gampang dipukul, cepetan pergi. Berani lari, aku hancurin kakimu dulu. Lalu pelan-pelan aku main sama dia. Berhenti. Berhenti. Sumo. Kakak. Kamu sakit nggak? Kamu baik-baik saja. Luka luar. Aneh. Melihat Gu Yanzhou terluka, kenapa aku merasa sedih? Bajingan perempuan busuk. Aku lihat kamu mencari mati. Hehe, jaga diri baik-baik. Nanti saja. Pergi. Kamu mau apa? Jangan mendekat, katakan. Aku mau apa? Katakan aku mau apa? Cepat pergi sana. Ayo kita ke rumah sakit. Pergi. Dalam karya aslinya, kecelakaan ini digambarkan sangat rinci. Kamu seperti penulis yang mengalami langsung. Ini pasti tidak salah. Tidak bisa, mobil ini bermasalah. Ayo kita naik kendaraan lain. Jangan pedulikan hal lain lagi. Begitu juga mereka berhasil menghindar. Seseorang berubah. Ternyata begitu besar. Sumo, sebenarnya kamu siapa? Kenapa setiap kali kamu selalu bisa tahu rencanaku lebih dulu? Iya maafkan aku. Aku tidak tahu itu kamu. Aku kira itu orang tua mesum yang lain. Oh, aku bantu kamu. Aku bantu kamu. Jangan. Duduklah kamu. Dokter, hei. Kakak, aku sudah periksa cukup. Hei, kenapa wajahmu? Tidak apa-apa? Wajah kakak tidak sengaja menggores tanganku.
Oh, kamu menemukan apa? Kakak, kabel rem mobilku dipotong orang lain. Tangki bahan bakar juga dibocorkan orang lain. Kalau terjadi kecelakaan, rem gagal, mobil bisa meledak seketika. Apa? Kamu tidak tahu. Kalau bukan karena kakak ipar saya, kita semua pasti sudah mati. Dan kamu juga tidak tahu seberapa beraninya kakak ipar saya di depan orang-orang itu. Apakah kamu terluka? Ah, berani. Berani? Dia bilang berani. Bukan terluka. Tapi, Gu Yanzhou, aku merasa kamu sangat aneh. Kamu jangan-jangan. Kamu gak mau bayar aku karena ngarep uangku, kan? Aku memang harus memberimu. Aku gak akan kurang 1 sen pun. Kalau begitu, kamu gak tahu apa-apa. Aku capek banget berusaha menyelamatkanmu kali ini. Jadi, sesuai kesepakatan kita soal uang, harus minimal 4 kali lipat. Ah, sudahlah. Oke. Hei, ini baru benar. Oh iya, kamu berencana bagaimana menangani Lin Silin? Lin Silin sudah menyakitimu seperti itu. Jangan-jangan kamu masih ingin membiarkannya lolos. Jangan-jangan ada sesuatu yang dia pegang sebagai senjata untuk mengancammu. Lin Silin pernah menyelamatkanku. Tapi hutang budi itu sudah aku lunasi. Oh iya. Memang ada bagian seperti itu. Tapi Yanzhou. Yanzhou, kamu baik-baik saja. Kucing menangis untuk tikus. Yanzhou, kamu masih sakit. Aku sudah sangat khawatir tentangmu. Diamlah, janda kecil. Kamu pura-pura siapa lihat. Kamu khawatir dia belum benar-benar mati, kan? Nona Su, apa maksudmu ini? Aku cuma khawatir. Sebelum menikah di Yanzhou dan Mianzhou, belum pernah terjadi hal yang begitu berbahaya. Sekarang kok jadi begini? Aku tidak pernah bilang kalau Nona Su punya kutukan jodoh. Kok? Aku bukan hanya membawa sial pada suami, tapi 2 kali lipat. Kamu tipe perempuan licik seperti teh hijau. Kalian sedang apa? Ah, Yanzhou, kamu baik-baik saja. Untuk mendekati Gu Yanzhou, sengaja menyuruh orang melukai Gu Yanzhou. Setelah itu pura-pura menyelamatkan. Hanya Gu Yanzhou yang sebodoh itu. Menganggap wanita sepertimu sebagai penyelamat. Jadi, dari awal sampai akhir ini semua adalah sebuah konspirasi. Ternyata Li Silin sudah mulai merencanakan aku sejak lama. Bagaimana Li Silin berani? Kita sebenarnya punya dendam apa dengannya? Tapi dia sampai repot-repot merencanakan kakak kita. Yanzhou, jangan sampai salah paham ya. Aku tidak bermaksud menyalahkan Nona Su. Hanya saja aku melihat Nona Su belakangan ini berubah drastis. Tidak seperti dulu yang lemah. Aku tidak tahu bagaimana Nona Su menjelaskan hal ini. Apakah ada hubungannya denganmu? Aku tidak tahu apakah ada orang yang mendekatimu dengan niat buruk. Aku hanya khawatir kamu dalam bahaya saja. Sudah pernah lihat orang tanpa malu. Tapi belum pernah lihat kamu begitu tanpa malu. Kambing menyalak domba. Kamu benar-benar seperti itu ya? Hari itu, Li Silin di ruang istirahat 201. Dan pria yang bersamamu itu siapa? Apa yang kamu katakan? Hanya aku sendiri hari itu. Hyunem Kuachong Tea Ben Hao. Ben Hong Tea Enam MT Chao Noi Chan Tea Emang Hi Enggetai Cheha. Toi Kwa Ulong Ri. Haha. Toi Kwa Ulong Ri. KNG Saun Hyuel NAM Muen HNG UTHT Bitrong Fik Hitai. CHC CHN HNS Hong DB Kwa U. CHC. Cengi Teodoi TLNHLYI. D. An C. Geng, ibu tidak akan sampai gila karena ayah, kan? Aduh, anakku. Akhirnya kamu pulang juga. Ibu. Hahaha, ibu ini. Anak baik, ibu dengar kamu dan Yan Yo sama-sama terluka. Ibu hampir ketakutan setengah mati. Cepat, ibu mau lihat dengan baik. Mana yang terluka? Aku terluka. Ibu, aku yang sebenarnya anakmu. Yang terluka aku, lihat. Aduh, anak baik. Ini uang jajan dari ibu. Ibu, mulai sekarang ibu adalah ibu kandungku. Anak baik. Momo, bisakah kamu memikirkan lagi dalam hati tentang hal ayahmu yang anak haram itu? Kamu tahu tentang hal itu, kan? Ibu, kamu ini tidak berguna. Kamu tahu tidak? Nyonya Gu benar-benar baik hati. Sayangnya orang tua ini terlalu bodoh. Tidak hanya dipermainkan orang, bahkan dipakai sebagai keyboard oleh orang yang menggodanya. Orang lain sembarangan menipu dia dengan mengatakan anak itu miliknya. Dia bahkan tidak melakukan tes paternitas.
Tapi dia langsung percaya begitu saja. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Orang tua-tua itu kalau menemukan petunjuk, langsung menanyai anak di luar nikah. Anak di luar nikah itu demi memaksa dia menandatangani surat pengalihan saham. Menjatuhkan orang tua-tua itu ke tanah. Orang tua-tua itu pingsan tak sadarkan diri. Anak di luar nikah takut kejadian terbongkar. Langsung cabut oksigen orang tua itu. Apa peduli? Dasar orang tua. Lihat aku tidak pukul mati kamu hari ini. Kamu ngomong semua bohong. Kamu masih berani lari ya? Di depan anak-anak, beri aku sedikit muka. Aduh. Wah aduh. Bukan aku yang ngomong apa-apa lagi. Mereka berdua berantem sampai seperti itu. Kenapa? Tempat tidurnya ambruk. Bolehkah aku istirahat sebentar di kamarmu? Tempat tidur yang bagus kok bisa ambruk. Apa kamu nggak sehat ya? Banyak kamar tapi nggak mau tinggal di situ. Just tinggal di sini saja. Ini biaya penginapan. Sekarang aku boleh masuk? Tentu saja boleh. Pemilik, silakan masuk. Masih tidak bisa menebakmu. Malam ini aku serahkan padamu. Aku dulu pergi dulu. Aduh. Kakak ipar. Tak heran kalau wanita itu jatuh ke tangan pria brengsek. Kaya dan tampan. Hah, busuk banget, Sumo. Kamu jangan sampai terpesona sama orang yang cuma kertas. Tenang saja. Kamu mau ngapain? Kakak kedua mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi padanya? Apa mungkin Gu Yize yang mencungkil mata dan ginjalnya? Alur ceritanya maju duluan. Dia menerima telepon dari pacar warianya. Lalu dia pergi keluar. Kalian mau ngapain? Ayo kita pergi menyelamatkannya. Kamu mau ngapain? Jangan mendekat. Aku mohon padamu. Sayang. Dulu kamu selalu memanggilku hati kecilmu. Waktu itu aku tidak tahu kamu laki-laki. Kamu itu waria. Kita berdua tidak mungkin. Karena itu tidak mungkin. Maka aku tidak mau orangmu. Berikan aku ginjal dan matamu. Ayo kalian lebih cepat sedikit. Kalau terlambat, ginjal dan mata Gu Yize akan hilang. Saudariku, tolong aku. Berhenti. Lepaskan dia. Hanya karena kamu seorang wanita, berani datang menyelamatkan sendirian, datang untuk mengantarkan organ untukku, kan? Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan untuk mengambilnya. Sombong sekali. Jangan kira aku akan membiarkanmu hanya karena kamu seorang wanita. Kalau kamu sekarang mau berlutut dan mengaku salah. Mungkin karena kamu cukup tampan, aku berbaik hati. Aku lihat kamu memang mencari mati. Sungguh tidak tahu malu. Baiklah, kalian berdua turun ke neraka bersama. Seru nggak? Kamu sebenarnya siapa? Suka mencungkil mata orang? Ya. Kalau begitu, aku coba cabut matamu dan lihat rasanya. HMPH. Kuno, kau. Hahaha. Kakak, tolong aku. Lepaskan aku. Tolong kakakku. Sangat menyimpang. Sangat menyimpang. Bro, kalau kamu datang terlambat sedikit saja, pinggang dan mataku sudah hilang, bro. Kamu tahu aku siapa? Berani merusak urusanku. Sebaiknya kalian cepat pergi. Buronan tingkat 1 negara. Raja besar perdagangan manusia dan penjualan organ. Untuk menghindari pengejaran, dia mengubah dirinya menjadi waria. Kamu benar-benar berani mengeluarkan banyak uangnya. Dia masih buronan. Sayang, hati-hati ya aku kasih tahu.
Saudariku ipar sangat hebat loh. Kalau kamu berani mati. Ah. Aduh. Kamu ini berani-beraninya mau melawan kakak ipar saya. Kakak dan ipar tidak akan memukul mati dia, kan? Jangan. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Kata-katamu kayaknya nggak terlalu mempan. Berhenti. Serahkan dia ke polisi. Hadiah 100.000. Kamu baru bilang sekarang, Untung masih ada nafas. Bonus 100.000 itu tidak akan sia-sia. Nona pahlawan, saya sudah lapor polisi. Hei, pergilah mati. Kakak, penutup mata, bagaimana dengan istri kakak? Halo, ini 120. Di sini ada yang terluka. Bukan kamu? Kenapa kamu sebodoh itu? Tubuh kecilmu buat apa melindungiku? Saat itu aku tidak berpikir begitu banyak. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, cuma luka luar saja. Gaji itu bisa dikurangi sedikit. Hei. Pergi sana. Aku lihat. Tidak apa-apa. Dalam kondisi seperti ini kamu masih mikirin gaji aku. Hahaha. Kamu ngapain? Aku terluka di perut. Bukan di kaki. Masih banyak orang di sini. Beri aku sedikit muka. Tidak ada nego. Yai. Aku lihat kamu. Hanya sengaja mencari masalah. Tahu pasti aku tidak akan terluka. Tapi masih berdiri di depanku. Sayang sekali otot perut yang begitu indah. Nanti akan ada cacatnya. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan bekas luka. Apa aku bilang sesuatu? Maksudku kalau kamu suka. Aku tidak akan membiarkan bekas luka. Maksudku, kalau kamu suka. Aku tidak akan membiarkan itu meninggalkan bekas. Dia maksudnya apa ya? Jangan-jangan dia menganggap aku tukang mesum ya? Kamu ngomong apa sih? Aku sama sekali nggak tertarik sama kamu. Paling cuma sedikit mengagumi bentuk tubuhmu. Terus kamu suka pria seperti apa sih? Atau katakanlah, apa yang kamu harapkan dari calon suamimu di masa depan? Asalkan kamu suka. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi sebaiknya kamu lupakan saja. Aku lebih suka kamu menjauh dariku. Tinggi, tampan, keren. Tapi cepat mati. Bukan tipe kakak. Sekarang kakak cuma mau fokus kerja cari uang. Kenapa enggak? Aku kan suamimu. Jujur ya. Aku sudah lama menutup hati. Terkunci rapat. Ikuti kata hati dan perasaan. Tidak mungkin tulus. Aku tidak mau merasakan pahitnya cinta. Aduh. Sekarang ini, siapa yang tahan dengan pahitnya cinta? Makan, apapun pahitnya pasti bisa dimakan. Meskipun sudah mengunci hati. Tapi tidak sepenuhnya terkunci. CEO kaya raya yang kaya raya. Bisa pakai kartu bank untuk membuka. Cuma main-main aja, kamu gak bisa mengontrolku. Tidak? Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Sebenarnya, aku bisa mendengar suara hatimu. Candaan apa itu? Kamu cuma manusia kertas. Bagaimana mungkin dia tahu apa yang aku pikirkan? Ini benar-benar lelucon besar. Apakah Guyanzhou tadi terluka sampai otaknya pun terganggu? Kalau begitu, karena kamu bilang bisa mendengar apa yang aku pikirkan. Coba tebak apa yang sedang aku pikirkan sekarang. Kalau aku benar-benar tidak menebaknya, apa yang akan terjadi? Kalau begitu aku akan memberimu semua ini. Aku tidak mau kartu MU. Kalau begitu tidak apa-apa. Kalau aku tebak dengan benar. Nanti kamu tidak boleh lagi menyebut-nyebut cerai. Tidak masalah, datang sini. Kamu tarik aku buat apa? Dekatkan sedikit, biar dengarnya lebih jelas. Kamu omong kosong. Kamu omong kosong. Barusan aku sepertinya mendengar hatimu berkata. Kamu suka aku. Jantungku berdetak begitu cepat.
Apakah aku benar-benar menyukainya? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kamu tidak boleh lagi berdetak. Aku menebaknya, kan? Kamu salah tebak. Bagaimana mungkin aku suka padamu? Sumo. Ah, aku suka padamu. Suatu hari nanti, oh. Sumo. Ayah, tolong hormati istri saya. HMPH, aku semua demi kebaikanmu. Apa yang membuat dia pantas denganmu? Sumo, dia sangat baik. HMPH, apa yang baik dari dia? Berapa kali kamu terluka karena dia? Ini kali ini dan yang sebelumnya. Keluarga kita yang baik ini jadi seperti apa karena dia? Kamu masih melindunginya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Sumo. Ini semua karena anak harammu, kan? Kamu. Pokoknya aku tidak mengakui menantu perempuan ini. Hei, orang tua ini benar-benar melawan takdir. Dulu aku pernah dengar bahwa cinta harus saling rela. Tapi aku belum pernah dengar harus bergantung pada keinginan selir. Kamu sakit apa? Pergi ke rumah sakit untuk berobat. Jangan lari ke sini dan bertingkah gila. Daripada buang waktu, lebih baik kamu lakukan tes DNA anak. Anak harammu itu pasti sudah gelisah. Lompat-lompat seperti itu. Aku suruh kamu tanda tangan perjanjian saham. Dia bagaimana bisa tahu? Aceng tadi baru saja telepon ajak aku bertemu. Apa yang dia bilang benar? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Berani kau mengutuk aku. Dasar pembawa sial. Keluarga kita baik-baik saja. Masa harus kau rusak? Aku menginjak. Kau benar-benar seperti menggali kotoran di dalam jamban. Mulutmu itu jangan dibuka. Masalah ini kau salahkan aku. Aku yang menyuruhmu mencuri cinta itu. Aku yang menyuruhmu membuat anak haram. Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Sumo. Sebaliknya dia bahkan berkali-kali menyelamatkanmu. Apa dia memberimu ramuan penghipnotis? Kamu begitu membelanya. Kamu ini sudah bosan hidup, ya? Aduh, kamu ini sudah bosan hidup, ya? Aduh. Sudah bosan hidup. Aduh, aduh. Apakah sudah bosan hidup? Kalau begitu, coba lakukan tes DNA keluarga. Ya, anak haram itu sama sekali bukan anak kandungmu. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Acen dan aku sangat mirip. Bagaimana mungkin dia bukan darah dagingku? Acen, aku sudah muak dengan Gu Yanzhou. Malam ini aku pasti akan membunuhnya. Apakah nama Acen itu kebetulan? Acen itu sama sekali tidak berniat jahat. Dia cuma mau mengambil saham grup Gu kami saja. Tidak akan terjadi. Acen berpikir murni dan baik hati. Dia sama sekali bukan orang seperti itu. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar tulus atau tidak. Yang pasti, kamu cukup tulus. Baiklah, kamu memang anak haram. Aku mau cerai denganmu sekarang juga. Keluar tanpa membawa apa-apa. Kamu cepat pergi sekarang juga. Keluar dari rumah ini. Kamu memang harus memaksaku seperti ini. Pergi. Baiklah, tidak pergi. Jangan menyesal. Ibu. Apakah kamu sengaja mengusir ayahku dari rumah? Hanya pencuri yang berani melakukan kejahatan selama 1000 hari. Tak ada alasan untuk selalu berjaga-jaga selama 1000 hari. Orang tua ini. Aku sangat mengenalnya. Kalau dia diusir, pasti akan mencari anak haram itu. Saat itu nanti, kita tinggal mengikuti dia. Pasti bisa menemukan keberadaan anak haram itu. Jiang memang semakin licik seiring bertambahnya usia. Ini benar-benar jenius. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Bukankah kamu ingin tahu siapa dalang di balik semua ini? Kamu datang mencariku. Aku akan memberitahumu. Bukankah kamu paling suka minum kopi? Komandan Lin, kamu tidak perlu lagi menggunakan trik kecil ini padaku. Aku datang ke sini. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya di balik semua ini. Aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan. Apakah Sumo lagi yang memberitahumu sesuatu? Dia selalu menipumu. Kamu tidak perlu memprovokasi hubungan aku dan Sumo. Lisili, apakah kamu benar-benar merasa bahwa apa yang kamu lakukan sempurna tanpa celah? Aku tidak punya dia sama sekali bukan istri Sumo. Dia lagi memancing-mancing hubunganmu dan kakakku. Tidak, kakakmu tidak akan percaya padanya. Ngomong-ngomong, di mana Wei De? Dia pergi kemana?
Kakak mengirim dia untuk mengikuti ayahku. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk menahan Gu Yuanzhou. Aku harus memaksa orang tua itu untuk menandatangani perjanjian saham. Untung aku tahu seluruh alur ceritanya. Kalau tidak, dengan kemampuan aktingmu ini, bisa saja aku tertipu olehmu. Ingin menahan Gu Yuanzhou, dan sekaligus memanfaatkan kesempatan agar orang tua itu menandatangani perjanjian saham. Aku bahkan sudah memeriksanya dalam mimpi. Sumo kesehatannya tidak baik. Sifatnya lemah lembut. Selama bertahun-tahun dia menyamar mendekatimu. Hanya demi grup Gu. Kalau kamu, apa tujuanmu mendekatiku? Saham grup Gu. Yeyo, maksudmu apa dengan itu? Kamu lupakan? Waktu itu aku yang menyelamatkanmu. Benarkah? Siapa yang sengaja membuatmu memperlambat waktuku? Apakah aku pria yang bernama Achen itu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sepertinya tebakan aku benar. Awas, ini buruk. Cepat pergi, cepat pergi. Gu Yuanzhou sedang menunda waktu. Ayahmu sekarang dalam bahaya. Kita cepat pergi. Haha. Kalau kalian pergi saat ini, sudah terlambat, kan? Sekarang. Ayahmu mungkin sudah menandatangani perjanjian saham. Apakah masih sempat atau tidak? Sepertinya bukan keputusanmu, kan? Lupa memberitahumu satu hal. Bulan lalu, ayahku sudah memindahkan seluruh saham perusahaan ke atas namaku. Perhitunganmu pasti gagal. Apa? Ada satu lagi. Sumo bukan orang lain. Dia adalah istriku. Kamu. Ayah, Anda tinggal tanda tangan di sini saja. Aku dan ibuku selama bertahun-tahun mengalami banyak penderitaan di luar sana. Anda sudah janji akan memberi kompensasi padaku. Kalau ada waktu, lebih baik lakukan tes DNA dulu. Anak haram itu pasti tidak akan tenang. Berlari-lari ke sana kemari supaya kamu tanda tangan perjanjian saham. Apakah yang dimaksud Sumo benar-benar? Benarkah? Achen, ini benar-benar bukan anakku. Hanya demi saham grup Gusi saja. Achen, apakah ini anakku? Kamu sudah tahu, ya? Kalau kamu sudah tahu, lalu apa? Kalimat hari ini. Kamu harus tanda tangan. Kertas ini juga harus tanda tangan. Jangan harap. Kakak besar, kakak ipar. Kakak besar ada di dalam. Berhenti. Di mana kakak besar? Kakak besar ada di dalam. Berhenti. Ah, aku akan mengejar. Pergi ke rumah sakit dulu. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus siap siaga. Baik. Aduh, ini. Achen, kamu terluka. Bukankah aku menyuruhmu menahan Gu Yuanzhou? Kenapa dia bisa sampai begitu cepat? Achen, orang tua itu sudah mentransfer saham semuanya ke Gu Yuanzhou. Apa? Kita harus bagaimana? Tidak mungkin kita sudah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Lalu semuanya tidak akan kita dapatkan nanti, kan? Tak usah panik, selama mereka semua mati. Aku akan memalsukan lagi surat tes DNA. Dengan begitu, aku resmi menjadi pewaris keluarga Gu. Orang tua itu sudah memberitahunya. Dia bahkan percaya pada anak haram itu. Tapi dia malah tidak percaya. Dokter juga sudah bilang. Ayah hanya perlu istirahat beberapa hari. Dia akan baik-baik saja. Untung ada ibu kita. Memaksa ayah kita untuk mengalihkan saham ke kakak kita. Kalau tidak, dia benar-benar akan berhasil. Sumo, terima kasih. Mengapa aku harus berterima kasih? Kakak ipar, terima kasih banyak. Anak baik, Mama juga harus berterima kasih padamu. Bukan? Kenapa kalian tiba-tiba jadi begitu sopan sama aku? Sumo, terima kasih. Kamu yang mengubah nasib seluruh keluarga kita. Juga terima kasih karena kamu hadir di sisiku. Nasib seluruh keluarga? Ya. Tidak ada apa-apa,
Cuma tiba-tiba merasa, dengan kamu di sisiku, aku cukup bahagia. Iya, itu wajar. Gimana? Mau saya pekerjakan? Uang ini memang layak dibelanjakan. Hahaha. Ibunya tidak sehat. Aku suruh Zizi dulu mengantarnya pulang. Kamu di ruang rawat menemani ayah. Pembunuh pasti tidak akan berhenti begitu saja. Pembunuh pasti tahu. Memaksa ayahku menandatangani perjanjian saham sudah tidak berguna lagi. Langkah selanjutnya dia harus. Kalau aku pembunuhnya, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Sial, sial. Orang tua, ini semua karena kamu memaksaku. Tenang saja. Aku akan segera membuat keluargamu turun untuk berkumpul denganmu. Nanti ceritanya akan jadi milikku semua. Hei dokter. Kapan ayah saya akan bangun? Pasiennya pulih dengan baik. Besok dia bisa bangun. Baguslah, terima kasih ya. Ada apa? Dia Lucen. Yinze dalam bahaya. Ah, aku akan mengejarnya. Tenang saja, Bu. Ada istri kakak di sini. Semua akan baik-baik saja, ya. Lisilin, kau berani muncul di sini. Zizi, kita setidaknya kan teman. Bagaimana bisa kau berbuat jahat padaku seperti ini? Hah? Aku tidak percaya. Dari awal kau memang sengaja mendekatiku. Untuk membantu anak haram itu merebut kekayaan keluarga kita. Anak haram yang disebut sebagai keluarga Gu itu. Bahkan bukan darah daging ayahku. Benar, bukan hanya itu. Obat untuk kakakmu juga aku yang beri. Kalau bukan karena Sumo tiba-tiba muncul. Yang menikah dengan kakakmu seharusnya aku. Selama kita tertangkap kamera wartawan tidur bersama, dia harus menikah denganku. Sekitar mata. Terima kasih, Pak Gu. Kalau Anda ada permintaan untuk rencana ini, bisa langsung sampaikan kapan saja. Termasuk dalam kontrak. Kalau ada ide atau masukan apapun, bisa langsung beritahu kami kapan saja. Ham. Oh. Aduh. Kalau aku menikah dengan kakaknya, aku pasti sudah membunuh kalian semua. Sudah mendapatkan harta keluarga Gu. Semua karena si Sumo yang bajingan itu mengacaukan rencanaku. Makanya aku menipunya. Mendorongku dari tangga. Membuat kalian semua berpikir bahwa dialah orang jahatnya. Sumo dan aku benar-benar saling mencintai. Tolonglah, wujudkanlah keinginan kami. Jadi memang benar kamu yang terus menjebak kakak ipar. Kamu sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Pasti akan mendapat balasan. Shishi, lepaskan Zizi, lepaskan dia. Pegang kaki. Kakak, Bu, bangunlah cepat. Zizi, kalian baik-baik saja kan? Bu, aku nggak apa-apa. Tenang saja, kakak dan kakak ipar pasti akan datang menyelamatkan kita. Iya, kakak ipar pasti akan datang menyelamatkan kita, yaitu kakak ipar kalian. Sumo sekarang sendiri pun sulit. Mengenai kakak kalian, dia akan segera datang menemani kalian. Gu Yanzhou, Sumo. Lama tidak bertemu, ya, Linslin. Linslin, sebenarnya dia mau apa? Tidak, meskipun karena kedatanganku, alur cerita berubah. Tapi jalan cerita utama tetap sama. Tujuan penjahat Linslin dan Lu Chen selalu adalah grup Gu, Zizi dan ibu di rumah. Aduh. Linsilin, apa yang terjadi dengan Zizi dan mereka?
Halo. Adikmu, adik perempuanmu, dan ibumu semuanya ada di tanganku. Luo Chen. Memang benar, aku sudah bilang jangan berjuang sia-sia. Dalam 20 menit aku harus bertemu orang yang kau cari. Kalian semua harus mati. Halo, halo. Guyan Zhou, hari ini kalian berdua. Sayangnya hanya satu yang bisa pergi. Guyan Zhou, kamu pergi dulu untuk menyelamatkan orang. Tenang saja. Aku sudah menyuruh asistennya untuk menelepon polisi. Kamu tunda waktu. Pasti bisa bertahan. Jangan sampai terluka. Guyan Zhou satu sisi adalah keluargamu yang terdekat. Di sisi lain adalah wanita yang kamu cintai. Kamu pilih siapa? Percayalah, mereka tidak bisa mengalahkanku. Cepat pergi. Kalau begitu, hati-hati ya. Sumo, kamu lihat itu, kan? Tidak peduli sebaik apapun dia berbicara. Kamu tidak bisa membandingkannya dengan orang yang paling dekat dengannya. Dia tidak ragu untuk meninggalkanmu. Lalu, kamu membantu Lu Chen berbuat kejahatan. Bagaimana kamu yakin dia tulus padamu? Mungkin dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk mendapatkan warisan keluarga Gu. Diamlah, Ah Chen, dia pasti tulus padaku. Kami dari kecil sudah besar bersama. Benarkah, Sumo? Aku mengakui kamu memang punya kemampuan. Tapi hari ini aku mengundang semuanya ahli. Hari ini kamu jangan harap bisa kabur. Oh ya, ada juga Guyan Zhou. Aku juga akan mengantarnya pergi bersama. Biar kalian jadi sepasang buruh mandiri yang malang. Jangan mendekat. Kakak Lu Chen. Ibu Yanyo. Ini adalah Yize. Gu Yanyo, akhirnya kamu datang. Lu Chen membebaskan mereka. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa setujui. Keluarkan Zizi. Berdasarkan apa? Aku juga anak keluarga Gu. Kenapa aku tidak boleh memiliki nama Gu? Kamu berbohong. Kamu sama sekali bukan anak keluarga Gu kami. Silin sudah memberitahu kami semuanya. Kamu sengaja berpura-pura jadi anak keluarga Gu untuk mendekati ayahku. Lalu memberikan obat ke kakakku. Agar Lin Silin menikah dengannya. Lalu membunuhnya. Mengambil alih harta keluarga kami. Kalian benar-benar jahat. Ternyata semua ini adalah ulah Lin Silin. Membuatku salah paham bahwa kakak ipar adalah orang jahat itu. Terus bagaimana? Aku sudah memanggilnya ayah selama bertahun-tahun. Dia sendiri yang bilang akan menyerahkan perusahaan Gu kepadaku. Karena dia sudah berjanji. Maka harus ditepati. Keluarga Gu harus menjadi milikku. Kamu juga pantas. Baiklah, kalau kalian semua tidak mau, maka aku akan mengambilnya sendiri. Setelah kalian semua mati, tidak ada yang akan merebutnya dariku. Zizi. Lepaskan Zizi. Jangan mendekat, orang itu. Pukul dia dengan keras. Guyan Zhou, bukankah kamu sangat hebat? Sebelumnya aku sudah berusaha keras berkali-kali tapi kamu selalu kabur. Kalau kamu kabur lagi hari ini, aku ingin lihat. Lari, Lu Chen. Kamu kan cuma mau saham Gu. Aku bisa berikan. Aku akan ambil saham Gu. Tapi nyawaku juga aku mau. Kamu lepaskan kakakku, bajingan. Apa yang kamu berikan padaku? Sebuah obat yang membuatmu tak bisa bergerak. Presiden Direktur Grup Gu jatuh dari tebing secara tak sengaja. Bagaimana kabar berita ini? Hahaha. Gu Yuan Chao, aku hanya perlu mendorong sedikit saja. Kamu akan jatuh berantakan seperti lumpur. Haha Yuan Chao, Yuan Chao. Sudahlah, jangan berontak. Kamu tidak bisa bergerak. Berhenti, istri. Selamatkan kami. Lu Chen segera lepaskan Gu Yanzuo. Kalau tidak, aku akan menangkap wanita ini. Acun, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Li Silin. Sepertinya kamu juga biasa saja dalam memilih pria. Acun, tolong selamatkan aku. Apakah kamu takut aku akan melupakan perasaan kita dulu? Luo Qing, aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu tidak segera melepaskan Gu Yanzhao, aku akan mendorongnya jatuh. 1, 2, kenapa kamu belum cepat-cepat melakukan seperti yang dia bilang? Komandan. Maaf ya, aku akan segera mendapatkan grup Gu. Bagaimana aku bisa menyerah di saat yang begitu penting? Zilian, kamu harus baik-baik ya.
Aku janji padamu. Setiap tahun di hari peringatan, aku akan datang menjengukmu. Baiklah, dengarkan aku. Lu Chen, aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Apakah perasaan kita selama ini hanya pura-pura? Apa kamu tidak punya hati nurani? Apa aku memaksamu? Bukankah semua ini atas kemauanmu sendiri? Ah! Sumo, aku tahu kamu punya kemampuan. Terakhir kali, kamu juga menyelamatkan Gu Yanzhou dari tanganku. Kali ini, coba selamatkan seseorang dari tebing ini. Ah! Gu Yanzhou, kamu tahu kan tadi itu sangat berbahaya. Aku suka kamu. Kamu, jangan kira dengan bilang begitu aku akan memaafkanmu. Kalau aku terlambat sedikit saja tadi, kamu pasti akan celaka. Aku memang tahu. Kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Kenapa kamu begitu yakin? Karena takdirku berubah karena kamu. Kamu adalah orang yang dikirim langit untuk menyelamatkanku. HMPH. Wow. Kali ini, kakak ipar seharusnya tidak akan lagi bercerai dengan abang, kan? Tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Luar biasa. Anak haram itu juga sudah ditangkap polisi. Kakakmu dan istri kakakmu sekarang juga sudah stabil hubungannya. Keluarga kita akhirnya bisa menjalani hari-hari dengan baik. Sayangnya, Lin Silin itu melarikan diri. Tenang saja, Bu. Dia pasti juga akan ditangkap polisi. Iya, ayahku. Kau tua bangka. Kalau bukan karena dia punya anak haram, keluarga kita tidak akan mengalami banyak masalah seperti ini. Ayo, Ibu. Tidak perlu kau ikut campur. Ayo. Aku. Kapan kakakku jadi dekat banget sama Gu Yanzhou? Aduh, kamu ini. Berani gak sih kamu? Kamu tidur saja. Berani gak sih kamu? Mungkin. Jangan terlalu khawatir. Ibu sudah tahu. Kakak ipar. Aku, kakakku. Dia memukulku. Aduh. Baik-baiklah. Aduh, jangan pukul lagi. Aku sudah tidak bisa lari. Aduh. Laporan pemeriksaan ibu kita sudah keluar. Kelihatannya tidak ada masalah besar. Untung ada kakak ipar kita. Iya, untung ada kakak ipar kita. Tidak boleh, tidak bisa ditawar, janji ya. Kenapa aku merasa kakak besar kita lagi ngelucu sama kakak ipar ya? Iya, aduh. Gak boleh sampai gak bayar. Sia, aku tambahin 1 miliar lagi buatmu. Iya. Aduh, ditambah 20 rumah yang aku miliki atas namaku. Tambah 1 dokumen perjanjian transfer saham untuk ditandatangani. Aduh, kali ini kamu benar-benar gak memandang mata ya. Katanya apakah sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Kamu adalah istriku. Tentu saja harus lebih murah hati pada istri. HMPH, itu baru benar. Apa-apaan hidup seumur hidup. Apa-apaan hidup seumur hidup. Tidak benar, di sini tertulis seumur hidup. Kamu mau aku bekerja untukmu seumur hidup ya? Sayang, kamu lihat dengan jelas. Sekarang aku akan memindahkan semua saham Gu ke namamu. Ini adalah aku bekerja untukmu seumur hidup. Tidak benar, Gu Yanzhou. Beruntung-beruntung. Kamu adalah keberuntunganku. Bayi keberuntunganku. Beruntung-beruntung. Kau adalah keberuntunganku. Bayi beruntung-beruntung-beruntung. Kau adalah keberuntunganku. Beruntung ya. Beruntung-beruntung. Kau adalah keberuntunganku. Beruntung. Kamu sudah lama tidak pulang ke rumah, itu sudah cukup. Ternyata kamu memutuskan uang hidupku dan ibu.
Kamu ingin membuat kami kelaparan ya? Baiklah, dua vampir datang lagi. Lagi tidak tenang. Su, apa sikapmu ini? Apakah kamu tidak menyambutku? Tahu begitu tetap datang ke sini. Sumo, kenapa kamu bicara begitu kasar sama ibu? Kalau orang lain tahu kamu tidak berbakti seperti ini, tentu mereka akan menghancurkan tulang punggungmu. Kamu memang tidak berbakti. Lalu kenapa kamu tidak menghidupkan dia? Masih saja minta uang padanya untuk ke kasino. Keluarga pemilik taman ini seperti lintah, seperti vampir. Seandainya bisa tinggal di tubuh pemilik taman. Kalau tidak, aku juga tidak akan saat pertama datang ke sini. Hingga tidak punya uang untuk sarapan. HMPH. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk semua sertifikat rumah ini? Ini adikku. Kalau begitu, aku juga kakakmu. Bukan orang luar. Kasih aku satu, ya, di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sepeser pun dari tanganku. Setelah lama menghisap darah pemilik kebun, hari ini aku akan menggantikannya. Untuk memberi pelajaran yang layak pada kalian ibu dan anak tak bermoral itu. Kakak, berikan aku satu, ya. Kenapa kamu? Sumo. Dia adikmu. Kamu punya banyak rumah, kenapa tidak kasih dia satu saja? Tapi malah sampai berkelahi. Adikmu punya tangan dan kaki. Kalau mau rumah, dia bisa cari sendiri. Kenapa harus mengincar rumahku? Ibu, dia. Dasar anak bandel, dia kan adik kandungmu. Kamu benar-benar tega, ya? Halo. Memukul dia itu apa? Sih, aku bahkan memukul kamu? Sumo, kamu sampai memukul. Kamu tidak gila sampai memukul ibu kandung sendiri. HMPH, dengan kamu begini masih mau berkelahi dengan kakak iparku. HMPH, iya kan? Ah kamu. Anak perempuanku tidak akan memukulku. Juga tidak akan melakukan hal besar yang melanggar moral ini. Nona Lin benar-benar tidak salah. Kamu sama sekali bukan anak perempuanku. Kamu sebenarnya siapa? Nona Lin adalah aku. Li Silin. Kamu masih berani datang. Datang tepat waktu. Polisi sedang bingung mau menangkap dia di mana. Tapi dia malah datang sendiri. Kamu masih belum belajar dari pengalamannya. Hei. Mereka yang menyuruhmu datang. Iya, kasihan hati orang tua di dunia ini. Tidak mudah bagi orang tua untuk membesarkan anak. Cepat katakan, kamu sembunyikan di mana putrimu? Kamu sembunyikan di mana kakakku? Lin Sililin. Kamu benar-benar punya niat baik untuk membela mereka. Aku lihat kamu. Sebenarnya tidak rela kehilangan apapun sendiri. Masih buron. Jadi kamu ingin aku menjadi seperti kamu. Lalu bagaimana? Kamu bukan Su Mu sama sekali. Kamu tidak pantas memiliki banyak hal baik seperti itu. Kamu adalah pencuri, pembunuh. Apakah iparku pantas atau tidak? Bukan urusanmu untuk menentukan. HMPH, bagaimanapun juga. Kami hanya menganggap dia sebagai kakak ipar. Ya? Begitulah. Saudara laki-laki saya sekarang sudah memindahkan semua properti keluarga kami ke atas nama kakak ipar saya. Kakak ipar saya adalah kepala keluarga kami. Keluarga kami semuanya diatur oleh kakak ipar saya. Semua properti milik dia. Mama, kita tidak bisa mengikuti rencana semula. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan satu sen pun. Sekarang, dia menguasai semua properti keluarga Gu. Kita harus membuat dia senang dulu. Baru kita bisa ambil uangnya. Benar, kamu benar. Aduh, sialan. Anak perempuan yang baik. Barusan ibu cuma bingung sebentar. Kamu jangan dibawa hati sama ibu. Jangan dipermasalahkan sama ibu ya. Ibu juga terlalu khawatir sama kamu. Makanya percaya omongan Nona Lin. Mana mungkin kamu bukan anak kandung ibu? Kamu sedang melakukan apa? Dia cuma penipu. Apa kamu mau membiarkan penipu jadi putrimu? Hei, kamu sedang melakukan apa? Dia cuma penipu. Apa kamu mau membiarkan penipu jadi putrimu? Kamu tahu apa? Dia adalah kakakku sendiri. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kita bisa mengenalinya dengan benar. Bukankah dia bilang mungkin kakakmu sudah dibunuh olehnya? Dia memang palsu. Kalian semua sudah gila. Membeli barang palsu dan menganggapnya berharga. Padahal dia datang hanya untuk harta keluarga kalian. Sekarang tujuannya sudah tercapai. Kalian nanti akan menanggung dosa. Lalu bagaimana? Kami rela dibohongi oleh istri kakak. Bukan urusanmu orang luar untuk ikut campur. Hanya kamu orang luar,
Jangan sembarangan bicara di sini. Segera pergi. Gila, semua orang sudah gila. Dia benar-benar. Ini benar, lihatlah. Benar. Bagaimana mungkin? Perubahan seseorang bisa sebesar ini. Pasti ada yang salah. Mungkin ini tentang hidup kembali di dunia nyata. Ah, pergi dari sini. Kak, bisa jangan ngomong seenaknya lagi. Ini abad ke-21. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yize, serahkan dia ke polisi. Lin Silin, hal yang tidak bisa kamu mengerti. Habiskan sisa hidupmu di penjara untuk memikirkannya. Masih banyak waktu. Baiklah, bro. Hei Zhong, aku mohon padamu. Melihat betapa aku dulu sangat mencintaimu. Jangan serahkan aku ke polisi. Aku memohon padamu. Bawa dia pergi. Aku juga ikut. Ayo pergi. Kakak, aku kakak kandungmu. Lihatlah, aku ini adik laki-lakimu. Dan juga karena aku baru saja membantumu. Berikan aku sebuah villa. Dan juga sedikit uang. Barulah ini seperti kakak adik sejati. Ah. Baiklah, mau berapapun aku bayar. Kau memang keras kepala. Aku akan membuat kalian benar-benar putus asa. 1 mobil. Harganya harus di atas 2 juta. Dan 1 rumah. Oh tidak. Itu villa? Kamu harus punya rumah yang layak untuk menikah. Kalau tidak, siapa yang mau menikahi kamu? Ditambah uang saku lagi. Pasti harus beberapa ratus juta. Sudah selesai bicara. Ini harus 10 miliar. Kakak dan ibu melahirkan dan membesarkanmu. Anggap saja ini balas budi atas jasanya. Bukankah dia juga melahirkan dan membesarkanmu? Kenapa kamu tidak membalasnya? Aku kan tidak punya uang. Kalau nggak ada duit, ya memang begitu kan? Kak, jangan-jangan kamu nggak mau ngurus ibu ya? Tentu saja aku mau ngurus. Sesuai standar pensiun negara saja. Tapi sebelum itu, aku mau hitung-hitung dulu. Maksudmu apa itu? Sejak aku mulai kerja dan menghasilkan uang umur 16 tahun. Selama ini aku selalu kirim uang ke kamu. Selama bertahun-tahun ini. Kalau aku hitung dengan jari, mungkin sudah lebih dari 100 juta. Ya, kalian dulu berikan uangnya ke aku. Lalu aku akan bayar kalian sesuai standar pensiun minimum nasional. Dengan jumlah yang sesuai. Setiap bulan sekitar 300. Oh bukan. Dia juga melahirkanmu. Kamu juga harus menanggung setengahnya. Setiap bulan hanya 150.150. Aku makan sekali saja tidak cukup. Sumo. Kamu tidak gila kan? Kamu tidak memberi kami uang. Masih mau minta uang dari kami. Sumo, kamu benar-benar tidak berbakti. Bagaimana aku bisa membesarkan anak perempuan seperti kamu? Kalian tidak mau memberi uang. Kalau begitu, biar aku pukul kalian sekalian. Anggap saja sebagai biaya pengobatan kalian. Kamu benar-benar memukul. Orang yang berani minta uang dari aku belum pernah lahir. Berhenti pukul, kalian juga pantas kami tidak mau uangnya.